Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, saat ini kita terhubung dengan Yeni Wahid, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus putri dari almarhum Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid. Selamat siang Mbak Yeni. Selamat malam Mbak Naila. Selamat siang Mbak. Iya, Mbak Yeni Wahid, Indonesia berduka kehilangan sosok tokoh perekat bangsa almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Bagaimana sikap yang Mbak Yeni lihat dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif? Mbak Naila, saya minta izin untuk ucapan bela sungkawa ini yang mewakili keluarga Syafi'i Ma'arif. Nahdlatul Ulama yang mengucapkan ungkapan bela sungkawa ini duka cita pasti ini adalah Pak salah satu ulama dan kita Buya Syafi'i Ma'arif doakan dan beliau terima sisa masuk Allah dalam bentuknya dilancarkan sehingga prosesnya jalan ini dan bagi kami kehilangan itu bukan hanya dirasakan oleh wakil momen ya, tapi juga kami rasakan sebagai warga negara karena bagaimanapun Buya Syafi'i Ma'arif adalah tokoh bangsa yang ulama dan ada satu kenangan berkesan ya bagi saya pribadi berkenaan dengan kedekatan hubungan antara Buya Syafi'i Ma'arif dan almarhum ayah saya Kiai Cetera Muhammad atau Gus Dur. Gus Dur dan Buya Syafi'i Ma'arif itu dengan sosok yang sangat dekat ya, berteman akrab. Beliau sama-sama menjadi ketua umum dari dua organisasi besar di Indonesia. Maka hubungan baik keduanya berjasa untuk mencairkan banyak hubungan yang semula yang sampai dengan dan diri harus. Dan visi beliau berdua kan Indonesia yang baik, Indonesia yang bisa mengayomi semua warga. Itu menyatukan beliau berdua itu. Ini yang saya sosok perekat bangsa dan juga latar belakang agama menjadi salah satu hal yang menjadi concern pemikiran dari Buya Syafi'i Ma'arif agar masyarakat kita tidak berada dalam kerangkeng eksklusivisme. Mbak Yeni Wahid, nanti kami akan kembali terhubung kepada Anda. Mohon maaf untuk saat ini karena kami mengalami gangguan audio. Nanti akan terhubung kembali bersama Anda. Mbak Yeni Wahid, terima kasih sebelumnya. Dan pemirsa, keluarga besar Metro TV menggelar sholat gaib wafatnya mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif. Sholat gaib berjamaah dilaksanakan di Masjid Nursia Daud Paloh, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Sholat gaib dilakukan untuk mendoakan almarhum mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif yang meninggal pada Jumat pagi. Wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif tak hanya menjadi duka bagi keluarga besar Muhammadiyah, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Muhammadiyah merasa kehilangan sosok tokoh bangsa yang sering mendidik para kader Muhammadiyah untuk tidak hanya mempelajari ajaran agama dengan baik, tetapi juga turut mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kembali lagi kami informasikan pemirsa suasana terkini di Masjid Kauman Yogyakarta di mana masih terus dilakukan sholat jenazah dari para jemaah di sana. Setelah sholat Jumat dilakukan, kemudian secara bergantian dan berjamaah melakukan sholat jenazah untuk mendoakan almarhum dari Buya Syafi'i Ma'arif. Setelah sholat jenazah, nantinya almarhum akan dimakamkan di TPU Husnul Khotimah, tepatnya di Dusun Donomulyo, Kapanewon, Kulon Progo, Kulon Progo. Dan kembali kami terhubung dengan Yeni Wahid, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus putri dari almarhum Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid. Mbak Yeni sudah bisa terhubung bersama kami kembali, Mbak Yeni? Sepertinya begitu, Mbak Naila. Baik, Mbak Yeni, tadi begitu mendalam sekali apa yang Mbak Yeni Wahid sampaikan tentang sosok Buya Syafi'i Ma'arif. Bisa lebih diceritakan lagi, Mbak Yeni, bagaimana kemudian Buya Syafi'i ini pengusung ide sekularisasi dan juga pluralisme di Indonesia? Sebetulnya tidak tepat juga mengatakan bahwa Buya Syafi'i Ma'arif ini pengusung ide sekularisasi, karena beliau adalah tokoh yang tetap taat gitu ya kepada ritual keagamaan. Beliau adalah seorang muslim yang taat ya dalam menjalankan ibadah secara intens dalam kehidupan pribadinya. Ini yang saya lihat begitu. Jadi beliau bukan tokoh yang sekuler, tetapi memang bahwa beliau tidak menginginkan adanya formalisasi syariat agama dalam menjadi sebuah hukum negara. Karena beliau berpandangan ini akan bisa menjadi terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat non-muslim, warga negara non-muslim di negara kita. Nah, tetapi beliau sendiri adalah seorang muslim yang sangat taat, seorang ulama ya, seorang tokoh agama yang sangat berpengaruh, bahkan menjadi ketua umum dari PP Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, tapi dalam sikap kemasyarakatan, dalam relasi antara Islam dan negara, beliau mengambil garis di mana Islam itu seharusnya menjadi inspirasi di masyarakat, ya, menjadi panduan bagaimana etika masyarakat bisa dibangun, tapi tidak perlu menjadi hukum formal negara. Ya, nah, ini sikap beliau dan tentunya atas sikap itulah kemudian kita mengenang beliau sebagai orang yang selalu mengedepankan kebinekaan, melindungi toleransi, melindungi masyarakat non-muslim, melindungi semua yang berbeda dan terus berjuang menegakkan keadilan ya. Beliau terus melakukan kritik-kritik walaupun terhadap siapapun yang beliau anggap memang sudah menyimpang dari jalan kebenaran ya dan sudah berlaku tidak adil. Baik, memegang teguh kebinekaan, memegang teguh keagamaan yang mendamaikan seperti itu Mbak Yeni. Nilai-nilai moral apa yang patut kita teladani dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif? Buya Syafi'i itu adalah sosok yang sangat sederhana. Kemana-mana naik sepeda, naik Vespa, gaya hidupnya sangat sederhana. Tetapi pemikirannya luar biasa kaya. Sumbangsinya, karyanya untuk bangsa dan negara ini sangat kaya sekali. Kita kehilangan sosok seperti itu. Sosok yang mengedepankan substansi, bukan cuma permukaannya yang kelihatannya alim, yang kelihatannya seolah-olah mengedepankan akhlakul karimah. Buya Syafi'i Ma'arif adalah orang yang sesungguhnya seorang muslim yang sejati. Beliau betul-betul mempraktekkan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menaungi seluruh alam semesta, seluruh makhluk-makhluk Tuhan, semua dinaungi apapun latar belakang agama dan kepercayaannya. Kita kehilangan beliau sekali. Baik. Legasi apa saja yang Mbak Yeni ingin sampaikan di sini, apa yang ditinggalkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif yang tentunya akan menjadi toladan bagi kita ke depan? Legasi beliau yang paling utama adalah keteguhan sikap beliau. Selalu istiqomah
dalam memperjuangkan keadilan. Beliau sosok yang independen, bisa bersikap kritis terhadap siapapun termasuk pemangku kekuasaan. Tapi beliau melakukannya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang menyampaikannya juga baik. Tetapi beliau tidak kehilangan kekritisan walaupun terus punya hubungan yang baik dengan siapapun, termasuk dengan para pejabat-pejabat negara. Nah, beliau tetap menyuarakan suara kebenaran. Inilah legacy yang harus kita sosok, ya, bukan cuma umat Muhammadiyah yang kehilangan, kami dari warga Nahdlatul Ulama juga sangat kehilangan. Ya, itu juga terlihat dari gerakan antaragama yang dilakukan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, di mana ada gerakan pemberantasan korupsi yang dikumandangkan tahun 2003 bersama NU di bawah Hashim Muzadi pada waktu itu, dan juga menggandeng sejumlah tokoh agama lain. Nah, Mbak Yeni melihatnya seperti apa? Kita lihat ya dari kesederhanaan gaya hidup beliau, sikap beliau. Beliau sangat-sangat anti korupsi dan sampai saat terakhir melakukan banyak pembelaan ya terhadap pejuang-pejuang anti korupsi. Beliau ada di depan ya, termasuk membela perjuangan untuk menegakkan anti korupsi ya di Indonesia. Itu beliau selalu di depan ya, menjadi inspirasi bagi aktivis-aktivis muda dan menjadi pengayom bagi aktivis-aktivis muda untuk kuat selalu dalam memperjuangkan Indonesia yang bersih, ya, Indonesia yang lebih transparan, Indonesia yang lebih akuntabel. Ini legacy beliau yang harus kita teruskan ke depannya. Jadi keadilan, ya, Indonesia yang bersih, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, sejahtera. Salah satu komunikasi saya terakhir dengan Buya Syafi'i Ma'arif itu adalah berkaitan dengan masalah korporasi, salah satunya soal BUMN, lalu ya, kita bicara soal Garuda, bagaimana beliau punya kegelisahan terhadap aset-aset negara yang beliau menginginkan bisa dikelola dengan lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi saya rasa kekritisan beliau, ya, apa yang beliau utarakan ini wajib kita teruskan. Baik, semua merasa kehilangan bagi bangsa Indonesia ya atas wafatnya almarhum Buya Syafi'i Ma'arif sebagai jangkar perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Mbak Yeni Wahid, kami akan lanjutkan perbincangan dalam breaking news berikutnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami di Breaking News Metro TV dan masih tersambung bersama kami Yeni Wahid, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Mbak Yeni, tadi kita juga berbicara mengenai ketauladanan dan juga sikap sederhana dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Kesederhanaannya tercermin ketika tergabung dalam unit kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila. Tokoh besar dengan pemikiran besar namun memiliki sikap yang sederhana. Silakan pandangan dari Mbak Yeni Wahid. Betul sekali, Mbak. Dan bukan cuma ketika bergabung di dalam BPIP ya, kesederhanaan beliau itu sudah menjadi sikap sehari-hari. Kalau masyarakat di Jogja, teman-teman di Jogja itu sudah biasa melihat beliau naik Vespa kemana-mana, naik sepeda gitu ya, naik kereta. Itu biasa beliau seperti itu, sangat-sangat sederhana. Nah, inilah menjadi salah satu legacy yang ditinggalkan beliau. Karena kita melihat saat ini kan justru suasana masyarakatnya sedang penuh dengan suasana euforia di mana orang-orang yang menjadi sultan gitu ya, itu sedang dielu-elukan gitu ya. Orang lebih mengedepankan tampilan dibandingkan dengan karya. Nah, sosok Buya Syafi'i Ma'arif ini mengingatkan kita bahwa pemikiran, karya untuk masyarakat, perjuangan untuk kebaikan bangsa itu menjadi sebuah hal yang jauh lebih hakiki. Dan kita melihat bahwa ketika beliau berpulang, seperti saat ini masyarakat begitu kehilangan. Dan kehilangannya itu dari semua sektor, ya, semua kalangan berduka atas berpulangnya Buya Syafi'i Ma'arif. Bahkan mereka-mereka yang mungkin punya pandangan berbeda dari Buya Syafi'i Ma'arif, ya, tetap pasti merasakan rasa hormat terhadap sosok yang begitu sederhana, yang sangat sangat tawadu gitu ya. Tapi memang punya keikhlasan dalam bersikap, ya, punya komitmen yang luar biasa dalam mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara.
dalam bersikap yang juga memiliki pemikiran yang begitu luar biasa. Dari pemikiran Islam dan kebangsaan Mbak Yeni, Ahmad almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ini menghasilkan dua gagasan penting, yaitu relasi agama dan negara. Dan Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan. Bisa Mbak Yeni sampaikan? Betul. Jadi beliau itu lebih melihat Islam ini tidak perlu diformulasikan ya, diformalkan menjadi hukum negara, tetapi menjadi Islam yang lebih mengakar secara kultural ya, menjadi gaya hidup ya, menjadi etika Muslim ya, umat Muslim dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Bagaimana umat Muslim bisa menjadi lebih jujur, bagaimana pejabat-pejabat Muslim bisa lebih bekerja untuk kepentingan masyarakat karena membawa amanah gitu ya. Bagaimana Islam ini bisa menjadi sebuah inspirasi, tapi tidak menjadi alat politik. Beliau sangat kritis terhadap tokoh-tokoh politik yang menggunakan isu agama untuk kepentingan politik sesaat, ya, hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, beliau itu sangat konsisten dalam hal itu, dan beliau juga adalah orang yang konsisten dalam menyuarakan ini walaupun kerap mendapatkan kritikan dari orang-orang yang tidak sependapat. Ya, beliau seringkali dulu curhat bahwa kehilangan sosok Gus Dur gitu. Kenapa? Karena mungkin beliau merasa kesepian ya, harus berjuang menegakkan toleransi di Indonesia ketika Gus Dur sudah berpulang. Nah, tetapi kita melihat bahwa hari ini kita menyaksikan bagaimana masyarakat yang kehilangan mengekspresikan kehilangan mereka ya dalam suasana solidaritas ya, dan ekspresinya itu across sectors gitu ya, dari semua kelompok, dari semua golongan. Disinilah nilai seorang individu, nilai seorang tokoh itu diukur dari ketika masyarakat kehilangan ketika dia telah berpulang. Dan saya harap ini bisa menjadi legacy kita semua. Dan bagi saya pribadi tentu ini menjadi sebuah hal yang akan saya selalu ingat ya, bahwa apapun yang kita tinggalkan adalah karya ketika kita berpulang nanti. Gitu. Baik, Mbak Yeni, almarhum juga dikenal sebagai tokoh anti korupsi, bahkan juga menggandeng semua tokoh agama. Pandangan Anda terhadap sikap atau legacy yang diturunkan dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif yang dikenal sebagai tokoh anti korupsi ini seperti apa, Mbak Yeni? Betul, Mbak. Jadi seperti kita semua sama-sama tahu bahwa semua ajaran agama pasti mengedepankan sikap kejujuran dan amanah ya, dalam nilai-nilai yang diusungnya. Dalam Islam jelas sekali ya, siddiq, amanah itu menjadi salah satu nilai yang menjadi indikator seorang muslim ini adalah muslim yang baik atau tidak. Di Kristen, di Buddha, ya, di Hindu dengan konsep karma dan lain sebagainya. Jadi sudah layak bahwa umat beragama yang dalam hal ini diwakili oleh para tokoh-tokoh agama, kemudian ikut terlibat dalam upaya-upaya memperjuangkan negara yang lebih bersih, masyarakat yang lebih bersih, masyarakat lebih baik, lebih transparan, lebih jujur. Nah, ketokohan beliau lah itulah yang mengundang banyak tokoh agama untuk mau ikut bergabung dalam gerakan anti korupsi. Dan konsistensi beliau, ya, inilah yang menjadi inspirasi dari banyak pihak, yang menjadi penguat ya dari para aktivis anti korupsi untuk terus berjuang, walaupun mungkin banyak mendapatkan intimidasi, banyak mendapatkan kritikan dan lain sebagainya. Jadi beliau dalam keringkihan beliau, fisiknya mungkin ringkih, seperti kelihatannya lemah, tidak berdaya ya, kemana-mana cuma naik sepeda. Tapi ada kekuatan mental yang luar biasa, ada sikap baja yang luar biasa dalam memperjuangkan Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang lebih baik. Di antaranya juga adalah sikap toleran dan juga kebinekaan yang selalu disampaikan oleh almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Mbak Yeni melihatnya seperti apa pemahaman inklusif dalam beragama dan mengembangkan sikap toleran di Indonesia yang beliau turunkan? Betul. Jadi beliau memang sama, hampir mirip dengan
pandangan Cak Nur, ya almarhum Nurholis Majid, ya Bapak Nurholis Majid maupun dengan almarhum Gus Dur, ya, dalam melihat Islam itu jangan dikerdilkan menjadi sebuah hukum negara yang kemudian akan setara dengan peraturan-peraturan lain. Tetapi Islam itu harus menjadi lebih di atas itu, menjadi inspirasi, menjadi gaya hidup, dan menjadi pegangan bahkan ketika kita harus mengontrol dan melakukan kritikan terhadap peraturan yang ada. Nah, beliau itu luar biasa sekali dalam mengayomi, ya, masyarakat non-Muslim sebagai tokoh Muslim, ulama, ya, tokoh dari organisasi besar di Indonesia. Beliau konsisten, beliau berani untuk melakukan pembelaan terhadap orang-orang non-Muslim. Saya rasa di sini warga Muhammadiyah pastinya sangat bangga dengan adanya sosok seperti Buya Syafi'i Ma'arif yang menjadi inspirasi bagi semua pihak, bukan cuma bagi warga Muhammadiyah saja. Ya, termasuk juga peran dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif sebagai tokoh kunci, tokoh lintas agama di Indonesia, ya Mbak Yeni Wahid. Betul sekali, Mbak, betul sekali. Jadi beliau memang akrab dengan tokoh-tokoh agama lain, ya, termasuk juga dengan sesama tokoh Muslim, ya. Beliau bisa melakukan dialog, ya, yang bersahabat dan mencari titik temu, ya, mencari titik temu di mana pandangan keagamaan tidak menjadi alat yang memisahkan kita, tetapi justru adalah menjadi penguat, ya, bisa menjadi semangat bagi kita untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat yang lebih baik. Nah, saya rasa di sini para tokoh agama juga sangat berduka, pastinya pasti sangat kehilangan sekali sosok seperti Buya Syafi'i Ma'arif, karena memang langka sosok seperti beliau yang bisa menjadi toladan baik dalam sikap kesehari-hariannya, ya, maupun dalam sikap kebangsaannya. Posisi kebangsaannya sangat jelas, artikulasinya jelas, tidak menginginkan agama dijadikan alat politik, tidak menginginkan Islam diturunkan menjadi alat yang dipakai untuk menggebuk orang dari kepentingan yang berbeda, gitu, ya. Tetapi Islam harus ditempatkan dalam posisi yang luhur, yang memang menjadi sebuah pesan, ya, kenabian untuk memperbaiki kehidupan umat dan kehidupan manusia di dunia. Jadi betul-betul sebagai rahmat, ya, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Ini yang coba terus dikumandangkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, dan saya rasa inilah yang harus terus kita ingat dan harus terus kita perjuangkan ke depannya nanti. Iya, Mbak Yeni sendiri terakhir berkomunikasi dengan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif kapan waktu itu, dan apa ada hal yang disampaikan, Mbak Yeni? Saya berkomunikasi fisik itu ketika saya sowan beliau sebelum pandemi. Lalu selama pandemi beberapa bulan yang lalu, ya, memang masih WA-WA-an, Mbak, tentang, ya, kondisi kebangsaan. Kadang-kadang ketika beliau membuat tulisan, saya komentar, nanti beliau akan membalas, begitu. Tapi saya melihat di sini bahwa beliau memang punya perhatian yang sangat besar untuk memastikan bahwa Indonesia ini dikelola dengan benar, ya. Dan beliau orang yang balance, ya, orang yang sangat seimbang dalam melihat banyak hal. Bukan cuma sekedar mengkritik, tetapi juga memberikan solusi, juga memberikan pujian ketika ada prestasi. Nah, beliau dalam tulisan-tulisan beliau seperti itu. Nah, dalam masyarakat yang sangat terpolarisasi saat ini, kita butuh sosok seperti Buya Syafi'i Ma'arif, ya. Beliau orang yang bisa masuk di semua kalangan, gitu, ya, kira-kira, dan kemudian bisa terus memberikan pencerahan untuk semua. Baik. Nah, ini yang kita rindukan dari beliau.
Termasuk juga terkait keutuhan umat dan masyarakat ya Mbak Yeni yang dirasakan sangat penting untuk meredam berbagai potensi konflik juga menjadi salah satu hal yang terus digaungkan oleh almarhum Buya Syafi'i Ma'arif yang saat ini seringkali terjadi di masyarakat serta sangat penting untuk memperkuat perdamaian di Indonesia Mbak Yeni. Betul sekali. Jadi beliau justru menginginkan umat Islam itu menjadi pengayom bagi semua, terutama umat Islam Indonesia. Ya, karena memang kearifan lokal, ya, Islam kultural itu menjadi sebuah kekuatan besar yang justru saat ini sedang dilihat oleh masyarakat dunia. Ya, Islam di Indonesia ini dilihat oleh masyarakat dunia sebagai Islam yang model yang sangat baik karena bisa mengayomi perbedaan, bisa mengayomi kebinekaan. Nah, beliau adalah salah satu tokoh yang secara gigih terus memperjuangkan itu. Dan hasilnya adalah Islam di Indonesia ini sangat dihormati di luar negeri. Banyak tokoh-tokoh yang datang ke Indonesia ingin mengerti bagaimana sih cara kita gitu ya mengelola multikulturalisme di Indonesia. Nah, itu karena ada sosok-sosok seperti Buya Syafi'i Ma'arif yang tidak pernah lelah menyuarakan bagaimana Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang bisa mengayomi sesama, Islam yang bisa membawa kesejukan, Islam yang membawa kedamaian, ya. Islam yang mencari solusi bukan dengan cara menafikan orang lain, gitu ya, mengeksklusi orang lain, gitu ya, tetapi Islam yang betul-betul menjadi inspirasi bagi dunia. Nah, kita melihat sekarang masyarakat dunia sebetulnya kan polarisasinya bukan cuma keliru kalau kita memandang polarisasi itu terjadi antara umat Islam dengan umat agama lain. Yang terjadi di dunia justru adalah polarisasi antara orang yang percaya, believers, ya, orang yang percaya dengan adanya Tuhan, dan orang yang tidak percaya. Nah, bagaimana kita meyakinkan mereka-mereka yang tidak percaya dengan adanya Tuhan dan sangat kritis terhadap Islam, sehingga timbulnya Islamophobia, ya, bahwa Islam itu membawa ajaran yang baik, ya. Nah, orang-orang seperti Buya Syafi'i Ma'arif inilah yang terus menyuarakan bahwa Islam itu adalah salah satu kekuatan besar di dunia, harus dirangkul, ya, dan didayagunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, itu yang kita kita berhutang kepada Buya Syafi'i Ma'arif karena beliau mampu mengartikulasikan gagasan Islam yang bisa membawa kesejukan dan kebaikan tersebut, sehingga membuat orang-orang yang Islamofobia bisa lebih mau memahami Islam dan tidak terlalu kritis terhadap Islam. Baik, jadi begitu banyak kebaikan-kebaikan dan pemikiran yang patut kita teladani dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Mbak Yeni Wahid, terima kasih telah bergabung bersama kami di kesempatan Breaking News Metro TV kali ini. Selamat beraktivitas kembali, Mbak Yeni. Terima kasih, Mbak Naila.